pendidikan. Sekarang masuk ke infrastruktur. Ada 3 nih dosa Jokowi. 1, sektor ini digembar-gemborkan paling berhasil. Jalan tol misalnya umumnya dimiliki swasta sehingga uang yang terkumpul hanya memperkaya beberapa orang saja. 2, di bidang transportasi kereta api cepat misalnya proyek rugi dan akhirnya menjadi beban negara. Wus, utang bengkak nih 320%. Iya, katanya untuk proyek-proyek ya. Memang sih seperti kita harus akui bahwa tol itu banyak. Tol di mana-mana tol, jalan tol dibenerin. Tapi ternyata itu yang membiayai swasta, bukan pemerintah. Pemerintah dulu yang bikin, setelah itu saya dengar dijual ke swasta. Oh, iya. Artinya kan uangnya balik dong ke negara. Iya. Nah, apa begitu? Kayaknya enggak juga. Infrastruktur harusnya dikerjakan oleh BUMN. Memang dikerjakan. Jalan tol dibuat oleh BUMN. Itu perintah konstitusi supaya kita punya akses terhadap perekonomian. Tapi begitu selesai jalan tolnya dijual pada swasta. Maka saya membayar pada swasta. Loh itu, jalan tol itu tanahnya milik nenek moyang saya. Kenapa sekarang ada tol di situ? Kenapa jalan tol itu tiap 2 bulan dinaikin? Kenapa nggak tanya pada saya tuh sebagai pembayar pajak? Yaitu masalahnya adalah boleh akumulasi lewat korporasi, tapi negara harus menahan akumulasi itu dalam bentuk distribusi. Sekarang negara tidak melakukan prinsip distribusi. Nah, kemudian proyek-proyek pemerintah, bisnis to bisnis ya, seperti kereta api, tiba-tiba pemerintah yang harus ini, uang rakyat juga yang harus bayarin mereka. Sekarang Kang Ipul coba lihat, bus itu rugi apa? Bus. Katanya sih rugi. Oke, rugi. Terus tiap bulan harus bayar berapa miliar? Iya. Jadi artinya orang-orang yang naik kereta api biasa itu harus nyumbang ke bus lewat PT KAI. Kan ini gila nih. Kalau Bapak naik ke Jakarta nih, naik Parahyangan, itu entah 10.000 masuknya ke bus. Bayar utang. Dan ini dipaksa oleh pemerintah. Kalau enggak diganti loh ininya. Nah, ini pola-pola gini lah nggak penting. Mudah-mudahan nanti kan. Ini juga kalau bisa dimasukin dalam di dalam pidato politiknya siapa Pak Jokowi ya. Buat orangnya Pak Jokowi yang nonton dicatat nih ya. Pertanyaan yang muncul tentang jalan tol. Coba saya beri ilustrasi. Jalan tol yang sekarang dibangun, lebarnya mungkin 80 meter. Dia membebaskan tanah rakyat. Tanahnya dibeli, lalu kemudian rakyatnya pindah. Pertanyaan, bolehkah rakyat menyertakan tanahnya di situ sehingga ketika tol itu nanti dibangun sampai kapanpun keuntungan dari jalan tol itu juga diterima oleh orang-orang yang punya tanah yang di atasnya dibangun jalan tol? Ini prinsip keadilan. Jadi bukan pada tidak dilanjutkannya, tapi dikerjakan dengan cara yang memberikan keadilan. Bila itu dikerjakan, Pak, apa yang terjadi? Rakyat yang terlewati jalan tol, dia bukan hanya penonton mobil-mobil orang Jakarta berlalu lalang, tapi mereka merasakan keuntungan dari kegiatan investasi di jalan tol. Karena jalan tol itu investasi swasta. Banyak kemarin kita dengar industri tekstil hancur. Ya. Ini saya khawatirnya gini, itu dihancurin, terus dibeli oleh pengusaha Cina, nanti jalan lagi. Pak Luhut kan bilang mau datengin pabrik tekstil langsung dari Cina. Ini Pak Luhut ini, punten ya Pak Luhut ya, kan Pak Luhut lama di Bandung, kenapa sih jadi begitu? Menarik tuh, ada satu perusahaan garment tekstil dari Tiongkok, itu mau investasi Indonesia. Tadi pagi dia datang lagi ke rumah saya, 2 ini. Saya terima pagi-pagi di kantor. Mereka mau membuka dia punya industri. Itu pegawainya yang saya senang sekali. Dia bilang kami pegawai 90.000 orang. Dan 90.000 orang itu dikasih asrama, kasih tinggal, kasih rumah. Itu dia mau bangun di satu, kita usulkan tadi pagi, di mana tadi itu namanya Kertajati. Ada Kertajati area sana dekat BYD yang dibangun. BYD bangun di sana kan, groundbreaking. Saya tanya kapan kau bisa groundbreaking? Tanahnya kamu selesaikan, kita groundbreaking. Saya bilang oke, saya telepon sama Menteri ATR Agus, saya bilang Gus, kau bisa selesai nggak keluarkan status tanahnya. Setelah jadi jenderal penuh nih,
harusnya pro rakyat dong, jangan pro pengusaha. Ya. Saya sedih lihat Pak Luhut ini. Dulu kan ikut di KP katanya. Saya sendiri seumuran lah saya dengan dia, dia seumuran, beda setahun mungkin apa 2 tahun. Dulu sih nggak kayak gitu katanya. Sekarang kok jadi gila harta gitu beliau nih. Nah ini jadi. Industri tekstil di Indonesia sedang dalam situasi tidak baik-baik saja, menyusul penutupan puluhan pabrik serta pemutusan hubungan kerja lebih dari 13.800 pekerja karena imbas pasar global lesu dan produk impor dari Cina membanjiri pasar domestik. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemi Kartiwa, justru mengatakan penyebab terbesarnya industri tekstil nasional sedang tidak baik-baik saja ketika Kementerian Perdagangan merombak Permendak Nomor 36 Tahun 2023 yang terkait dengan pertimbangan teknis. Padahal pertimbangan teknis tersebut merupakan bentuk proteksi atau perlindungan bagi industri dalam negeri agar tetap bertahan di pasar domestik. Merespon itu, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali Permendak Nomor 36 Tahun 2023 atau menerapkan kebijakan bea masuk tindakan pengaman dan bea masuk anti-dumping. Pemerintah Indonesia akan menetapkan bea masuk terhadap barang-barang impor asal Cina. Tarif bea masuk barang impor asal Cina bisa mencapai 200%. Apapun kebijakan pemerintah, tentunya bisa segera dikeluarkan dalam minggu-minggu ini demi menyelamatkan industri tekstil. Namun demikian, pengamat industri pertekstilan Rizal Tanzil Rahman menilai pemberlakuan bea masuk tindakan pengamanan dan bea masuk anti-dumping diklaim membutuhkan waktu yang cukup lama, antara 6 bulan sampai setahun. Solusi cepat yang harus segera dilakukan pemerintah adalah mengembalikan Permendak Nomor 36 Tahun 2023. Sedih saya lihatnya, tapi ya udah mudah-mudahan nanti akan diperbaiki nanti ya. Ya. Oh ya, soal jual tanah. Ini pemerintah memberi izin sampai sedemikian lama dan punya rakyat itu disuruh dijual. Ada juga yang belinya oleh pemerintah dijualnya ke swasta. Ada kayak jalan tol gitu. Ya. Itu prosesnya. Tapi kalau kayak PIK, ini swastanya suruh bayar, tapi diatur supaya NJOP-nya lebih murah. Ini kan kong kali kong seperti ini korupsi. Iya. Harusnya KPK nangkep dong. Tapi kan enggak. Ada apa? Nah ya, yang pokoknya yang terkait dengan istana biasanya KPK mingkem gitu. Iya. Sayang sekali ya. Kemudian nilai kurs dari sekitar 11.000 jadi sekarang 16.000. Iya. Enggak. Ya barangkali kalau nggak ada apa-apa barangkali ini di akhir tahun nanti bisa hampir 17 ribuan ya, ngeri. Tapi ini positif untuk eksportir. Kalau kita jual rotan, kita jual padi, kita jual cengkeh keluar, yang ekspor, jual sawit, ini uangnya lebih banyak. Ya, tapi pemerintah juga belum apa-apa. Udah kalau kita ekspor ada yang namanya biaya keluar, ya tarif. Ini pajak nih, pajak. Ada juga yang disebut dengan pungutan ekspor. Ada lagi pungutan ekspor. Nah, ini memang dikembalikan. Pungutan ekspor ini, saya nggak tahu 100% apa enggak ya, tapi ini dikembalikan untuk subsidi. Oh, subsidi biodiesel. Benar memang itu. Iya. Ini kan untuk ada pupuk dikit, ada biodiesel untuk riset. Tapi yang paling gede untuk biodiesel. Nah, biodiesel itu siapa yang punya? Pertamina. Ada nggak perusahaan daerah atau perusahaan pemerintah? Nggak ada. Semuanya terkait dengan asing. Ya, oke. Ini mengerikan, ini Pertamina nih, kerjaan Pertamina ya.